A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali rasa syukur kita memuji Allah. Oleh karena tidak ada yang berjanji untuk bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini kecuali sudah menjadi rencana Allah dan ketetapan Allah, sehingga Allah menggerakkan pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa melalui program duha pagi hari membuat kita berduyung-duyung bertemu, berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga duduknya tuan dan puang di majelis ini menjadi persaksian terbaik, dan kelak nanti di padang mahsyar Bapak Ibu yang hadir dijadikan oleh Allah menjadi kelompok orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam teriring salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'id, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ada hadis qudsi Allah berfirman, tafsirnya begini: wahai anak Adam, semua telah aku ciptakan untuk kamu, dan aku ciptakan dirimu untukku, kata Allah. Mengapa kamu terlalu sibuk mengurus apa yang aku ciptakan untuk kamu sampai kamu lupakan tugasmu yang sesungguhnya untukku? Jemaah duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung salat kita, puasa kita, infak, sedekah, wakaf, umroh, haji, insya Allah terjaga, terpenuhi, dan terbuat dengan baik. Tetapi masih ada pintu-pintu lain yang banyak dilupakan oleh kita, dan kebanyakan pintu itu melekat pada kita. Nabi Isa alaihi salam ketika duduk bersama Hawariyun, murid-muridnya, yang menceritakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, dengan izin Allah, Allah berikan kepadaku untuk bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, dan Allah, dengan izin Allah, aku bisa menghidupkan orang mati. Ini semua aku lakukan karena izin Allah. Kalau tadi aku bisa menyembuhkan penyakit kusta dan aku bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah, tapi aku satu, kata Nabi Isa, ada satu hal yang tidak bisa saya lakukan dalam hidup,
yaitu menyembuhkan penyakit orang sombong, sok tahu. Penyakit sok tahu atau sombong adalah bagian daripada penyakit yang hari-hari menggugurkan kunci surga yang sudah kita pegang. Boleh jadi solat kita baik, puasa kita baik, qiyamul lail, duha, pergi pengajian, perhatian pada pondok pesantren, pantai asuhan, infak sedekah baik. Tapi ada dalam diri kita adalah sok tahu atau sombong. Dan Nabi Isa menyebutkan kepada murid-muridnya, penyakit ini yang susah aku sembuhkan. Nabi SAW menyampaikan bahwa penyakit sok tahu ini biasa menghalangi umat Islam, bahkan merasa diri lebih hebat daripada orang lain, sehingga tidak berjumpa di pintu maaf atau tidak berjumpa di pintu saling memaafkan. Tiga tahun terakhir sebelum Nabi wafat, selesai Nabi memimpin sholat subuh, pergi ke pasar, beli roti. Setelah beli roti, Nabi keliling Madinah dan mencari siapa yang paling miskin saat itu di Madinah. Tapi tidak ada orang miskin satupun dari umat Islam saat itu di Madinah. Tetapi Nabi berjumpa dengan seorang Yahudi buta miskin. Dan itu menjadi salah satu tetangga dari Nabi SAW. Nabi mendatangi Yahudi yang miskin lagi buta itu. Lalu Nabi melakukan pendekatan yang pertama adalah memeluknya. Ketika Nabi memeluk sang Yahudi itu, yang sang Yahudi itu mengatakan, tanganmu kasar. Tapi Nabi terus tenang, dan roti yang tadi Nabi beli di pasar itu, Nabi menyuap kepada sang Yahudi yang buta. Setelah dia makan selesai, dia bilang kepada Nabi Muhammad, roti ini tidak enak, jangan kau ikuti agama Muhammad. Ini perkataan Yahudi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok pagi lagi selesai sholat subuh, Nabi ke pasar lagi beli roti, mencari siapa yang miskin. Tidak ada miskin. Nabi mendatangi lagi Yahudi yang buta lagi miskin yang kemarin sudah disuap. Nabi memeluknya, dia bilang, tanganmu kasar. Tapi Nabi terus tenang menyuap roti ke dalam mulutnya. Setelah dia makan itu roti, dia bilang, roti ini tidak enak, jangan kau ikuti agama Muhammad. Berapa lama Nabi mendengar kalimat ini? Nabi mendengar kalimat ini selama 3 tahun terakhir di setiap pagi. Tidak ada satu balasan apapun, kalimat apapun keluar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sang Yahudi yang buta, kecuali Nabi mengatakan dalam doa, ya Allah, berilah hidayahmu kepada hamba-Mu ini. Begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sang Yahudi ini sudah tidak mendapatkan lagi roti yang enak itu. Dan Abu Bakar Siddiq bertanya kepada istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu an, wahai Aisyah, kira-kira amal perbuatan Nabi manakah yang belum saya contohkan
Dan jika itu engkau ketahui, tolong ceritakan kepada saya, aku ingin mengamalkannya. Aisyah menceritakan peristiwa Nabi memberi makan kepada sang Yahudi. Lalu Abu Bakar Siddiq mengatakan, Aisyah menceritakan kepadanya. Lalu Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya besok pagi akan melakukannya. Selesai memimpin sholat subuh, Abu Bakar pergi ke pasar beri roti, mencari siapa yang miskin tidak ada, ketemu dengan sang Yahudi yang sudah 3 bulan tidak mendapatkan roti lagi karena Rasulullah sudah wafat. Begitu Abu Bakar datang bertemu dengan sang Yahudi tadi, dia ingin memeluk sang Yahudi itu mengatakan, siapa kau? Dengan tangan yang kasar engkau ingin menyentuh tubuhku. Pergilah engkau dari sini. Tapi Abu Bakar tetap tenang dan memasukkan roti ke dalam mulut sang Yahudi yang buta. Begitu dia makan, dia bilang, roti ini bau, tidak enak. Lalu kau memaksa roti itu masuk ke dalam mulutku. Dan saya kasih tahu kau bahwa jangan kau ikuti agama Muhammad. Berapa lama Abu Bakar mendengar peristiwa ini? 7 hari berturut-turut di setiap pagi. Tapi begitu di hari Jumat pagi, ketika Yahudi mengatakan kepada Abu Bakar, tanganmu kotor, bau, kasar, rotimu tidak enak. Dan saya kasih tahu kau bahwa jangan kau ikuti agama Muhammad. Abu Bakar menjawab, memang tanganku kotor, tanganku kasar, dan roti yang aku suap ke dalam mulut engkau tidak enak. Karena orang yang tangannya lembut, rotinya enak itu 3 bulan yang silam dia telah wafat. Lalu sang Yahudi itu bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, siapakah orang yang engkau maksudkan? Nah, Abu Bakar Siddiq menjawab, dialah orang yang selama ini menyuap roti ke dalam mulut engkau selama 3 tahun di setiap pagi. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika mendengar kalimat ini, Yahudi tadi pingsan. Abu Bakar berusaha untuk menjaganya. Kira-kira setengah jam siuman, kalimat yang keluar dari mulut sang Yahudi adalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat lain tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang Yahudi mengumumkan di Madinah, wahai penduduk Madinah, tidak ada satupun yang berani memalukan Muhammad kecuali aku. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kau tidak sanggup. Karena kami sudah hidup bersama Muhammad di tempat ini merasa aman. Dan kami tidak bisa mencari di mana celah untuk menjatuhkan Muhammad. Kata orang-orang kafir Quraisy waktu itu di Madinah. Sang Yahudi ini mengatakan, akulah Yahudi yang akan mempermalukan Muhammad. Lalu orang-orang mengatakan, silahkan kalau engkau bisa sanggup mempermalukan Muhammad. Di suatu hari dia mendatangi Rasulullah. Sebelum dia mendatangi Rasulullah, dia membawa pedang dan pedangnya diasah sampai tajam. Kertas pun kalau dipotong bisa putus. Begitu dia datang, Rasulullah SAW sedang berada di teras rumah dan dia mengatakan, wahai Muhammad, bolehkah saya bertamu dengan engkau? Nabi SAW menjawab, sangat boleh. Siapa yang melarang engkau tidak boleh bertamu dengan saya? Lalu Nabi berdiri dan menyambut dia dari luar, dibawa masuk, dipersiapkan di kursinya.
Dia bilang silakan duduk. Nabi sendiri menyediakan air minum dan korma sebagai jamuan kepada tamu. Begitu diberikan kepadanya, cerita sang Yahudi ini memperhatikan di mana kira-kira kekurangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak bisa melihat celah apa yang menjadi kekurangan, lalu dia berbohong kepada Rasulullah. Ya Muhammad, aku ingin mendengar cerita darimu lagi, tapi saat ini saya merasa ngantuk, saya mau tidur. Bolehkah saya tidur di sini? Nabi mengatakan boleh, tapi tunggu sebentar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamar depan itu. Di rumah Nabi ada bagian depan ada kamar untuk tamu. Nabi membersihkan itu kamar, membuka tikar, meletakkan bantal, dan mengantar sang Yahudi tadi masuk ke dalam kamar. Silakan tidur. Nabi duduk di depan pintu kamar menjaga dia sampai dia tertidur. Ternyata sang Yahudi itu tidak tidur. Dia berbohong untuk tidur. Dia pura-pura tidur. Begitu dia masuk ke dalam, pedang tadi yang dia bawa, dia taruh di sebelah kanan pinggang itu, dia cabut, dia taruh di bawah tikarnya, lalu dia pura-pura tidur, letakkan kepala di bantal. Nabi mengintip, dia tertidur. Nabi pergi sholat duhur selesai karena ada tamu, Nabi cepat pulang. Ketika Nabi pergi ke masjid sholat duhur, Yahudi ini dibangun, melihat tidak ada orang, lalu dia buang air di atas tempat tikar yang sudah disiapkan dalam kamar itu. Dia kencingi seluruh tempat itu, lalu dia berteriak, pergi, dan di jalan dia mengatakan, malulah kau Muhammad, malulah kau Muhammad, malulah kau Muhammad. Rasulullah pulang dari masjid, mengintip ke dalam. Dia kira masih belum bangun tidur. Nabi tunggu. Ternyata sang Yahudi ini sudah di jalan. Dan di perjalanan dia sudah berteriak, malulah kau Muhammad, malulah kau Muhammad. Nabi mengintip lagi, ternyata di dalam kamar sudah tidak ada sang Yahudi itu. Nabi buka pintu, ternyata di kamar itu penuh dengan kotoran dan bau pesing dan BAB yang dilepaskan oleh sang Yahudi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kamar itu. Tikar yang penuh dengan BAB dan kencing itu, Nabi mengambilnya dengan tangannya sendiri. Begitu Nabi melipat tikar itu, ternyata sang Yahudi itu ketinggalan pedang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pedang itu dan meletakkan dengan sempurna. Tapi Nabi membawa tikar itu keluar depan rumah dan membersihkan dengan tangannya sendiri. Sang Yahudi ini sudah jalan seperdua perjalanan mau ke rumahnya. Dia pegang di pinggangnya, ternyata pedangnya ketinggalan. Lalu dia diam. Tadi dia berteriak, malulah kau Muhammad, malulah kau Muhammad. Tapi begitu dia pegang pedangnya, pinggangnya pedangnya ketinggalan, dia mulai berpikir, saya kembali atau tidak? Tidak usah saya kembali. Karena kalau saya kembali pasti saya dibunuh Muhammad. Kata Yahudi itu. Tapi di perjalanan dia bilang, kalau saya pulang, teman-teman saya bertanya, mana pedangmu yang tajam itu? Saya bilang ketinggalan di rumah Muhammad, berarti saya yang malu. Akhirnya dia berketetapan hati kembali bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia kembali, dia menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membersihkan kotoran di tikar yang dibuat oleh Yahudi tadi. Lalu dari jarak jauh dia mengatakan, wahai Muhammad, bolehkah aku mendekati engkau? Muhammad mengatakan, silakan. Wahai Muhammad, tadi saya ketinggalan pedang, saya minta maaf.
Nabi mengambil pedang dan menyerahkan pedang kepada sang Yahudi. Yahudi itu menerima pedang tapi tangannya gemetar. Gemetar karena dia melihat niat untuk mempermalukan Muhammad itu dibalas oleh Allah dengan energi langit kepada dirinya, sehingga dia ketakutan begitu diterima pedang jatuh dari tangannya, dan dia bilang kepada Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada seorang pegawai buruh pabrik, umurnya sudah 52 tahun. Nenek-nenek. Setiap dia masuk ke pabrik, dialah orang yang terakhir keluar dari pabrik. Tapi setiap kali dia datang dari rumahnya, dia turun dari pabrik, dia menyapa satpamnya, selamat pagi. Begitu dia pulang, selamat sore. Suatu saat, satpam yang tiap hari mendengar kalimat selamat pagi dan selamat sore itu menunggu sampai nenek yang 52 tahun ini keluar. Setelah melihat orang pabrik sudah pulang, satpam ini mengatakan, saya belum pernah hari ini mendengar ucapan selamat sore. Lalu satpam ini tinggalkan posnya dan kembali ke ruangan pabrik. Ternyata di ruangan pabrik itu, nenek yang 52 tahun tadi itu, yang biasa menyapa dia tiap hari, selamat sore, selamat pagi dan selamat sore itu, sesak nafas dan dia sendiri ada di gudang pabrik itu. Lalu satpam yang mendengar selamat pagi dan selamat sore itu memikul nenek ini keluar dan membawa ke rumah sakit dan mengatakan kepada dokter, biarlah saya membayar seluruh biayanya, yang penting nenek ini sembuh. Kata dokter, ini apakah ibumu? Tidak. Tantemu? Tidak. Tetanggamu? Tidak. Siapa orang ini? Satpam ini mengatakan, dia adalah pegawai bersama saya di perusahaan. Ini nenek, kenapa saya memikulnya ke sini, membawanya ke sini, karena di antara ribuan karyawan yang setiap pagi menyapa kami di pos selamat pagi dan selamat sore adalah ibu ini. Saya tidak bisa membalas kalimat selamat pagi dan selamat sore kecuali saya menyelamatkannya agar saya mendengar kalimat itu kembali. Bapak Ibu, kunci-kunci yang terbuang ini banyak dilupakan oleh kita. Saya mau tanya ibu-ibu, siapa yang pernah membalas batuk suaminya di sepertiga malam? Tidak ada. Merasa susah, mengantuk. Saya mau tanya bapak-bapak, siapa yang pernah menyapa istrinya di sepertiga malam? Wahai kekasih Allah, aku tidur bersama bidadari, bangunlah bersamaku menghadap Allah Sang Pencipta. Susah juga ya. Atau siapa ibu yang punya tetangga orang kafir, lalu dia selalu menyenangkan tetangga orang kafir itu? Justru kebencian yang muncul di hati kita. Semua telah aku ciptakan untuk kamu, dan aku ciptakan dirimu untukku. Tapi kamu terlalu sibuk mengurus apa yang aku ciptakan untuk kamu, dan kamu melupakan tugasmu untukku. Bapak Ibu, pelacur bisa masuk surga karena dengan sepatunya dia bisa menampung air demi binatang yang namanya anjing.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemampuan energi itu bisa menundukkan orang-orang yang tidak suka kepada dirinya. Apalagi era sekarang, Masya Allah, di sosmed muncul kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tapi orang sedang sibuk memelihara kecurangan, seakan-akan itu menjadi baik dalam hidup. Coba lihat Uighur yang menjadi pintu surganya bagi orang-orang yang ada di sana. Justru mereka menjadi kebencian. Allah kirim senjata nuklir yang namanya corona. Sebelum ada penyakit itu, ulama Indonesia sudah menulis dalam surat buku Iqra halaman 58. Nanti Bapak pulang lihat. Saya tulis di WA saya, ada ejaan corona di dalamnya. Subhanallah, hari ini Allah ingin kasih tahu kepada kita semua. Marilah kita kembali untuk memungut kunci-kunci surga yang terbuang hari ini. Yang menurut kita tidak ada artinya, tapi di hadapan Allah sangat mulia. Kapan? Di mana? Saat apa? Setiap saat kita lakukan. Hari ini saya perhatikan umat Islam Indonesia ini kalau bicara orang kafir adalah kebencian. Padahal lahan dakwah utama umat Islam adalah orang kafir. Kenapa sampai Allah menyebut mereka dalam Al-Quran orang-orang kafir? Tujuannya adalah supaya orang beriman mendakwahkan mereka. Orang beriman menyampaikan akhlak kepada mereka. Orang beriman menyampaikan panduan Islam kepada mereka. Dengan catatan, la ikra fiddin, tidak boleh memaksa orang. Maka marilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk memetik, memungut kunci-kunci surga yang belum pernah kita lakukan di situasi hidup kita. Salah satunya yang paling kecil tadi, suami batuk di sepertiga malam, lalu ada yang bangun menyambut dengan air hangat 1 gelas. Wahai Raja yang mulia, aku mendengar batukmu malam hari ini, aku merasa bahwa Allah sedang menyuruh aku mengambil air putih untuk membuat tenggorokanmu itu kembali reda agar engkau bisa tidur dengan enak, agar besok pagi engkau pergi mencari nafkah untuk keluarga ini. Saya tidak tahu kalau itu terjadi di tengah-tengah ibu ini. Halnya kecil. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan siapa perempuan atau istri yang menyiapkan air putih menyambut suaminya batuk di sepertiga malam atau di saat dia duduk, itu amaliannya atau jariahnya sama dengan orang sedang sholat sunat 2 rakaat. Baru gelas air putih, belum memasukkan kaos kaki di kaki kanan dan kaki suaminya. Pernahkah bapak-bapak merasakan bapak mau ke kantor, ketika mau keluar istri bapak pegang kaos kaki di tangan kanan dan sandal atau sepatu di tangan kiri, lalu istri mengatakan, wahai Raja Allah yang ada di rumah ini, duduklah engkau, biarkan aku masukkan kaos kaki di kaki kanan dan kaki kirimu. Ada yang bapak rasakan itu? Rata-rata ibu-ibu bilang pakai aja sendiri. Astagfirullahaladzim. Halnya kecil. Karena sok hebat, sok lebih jago, sok kaya, sok pintar, sok punya, sehingga tidak mau menjemput kebaikan-kebaikan yang ada ditabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Nabi sudah 3 hari tidak makan, mengganjal perutnya dengan batu. Tiba-tiba ada orang datang minta makanan, Nabi mengambil korma 3 biji menyerahkan kepada orang yang meminta itu, walaupun dia dalam keadaan lapar.
Itu semua pelajaran memungut kunci surga yang terbuang. Ada seorang istri, setelah dia umur 42 tahun, dia tidur dengan suaminya dan dia bilang kepada suaminya, "Abang, usiaku sudah menuju 42 tahun. Aku malu kalau tidak akan melayani engkau dengan sempurna. Maka aku minta engkau ridha kepadaku. Aku akan melamarkan teman sahabatku untuk aku nikahkan dengan engkau." Ini pasti pandangan ibu-ibu, jangan undang Ustadz Fadlan lagi ke sini. Bukan masalah itunya, tapi lihat, dia bisa menjemput kebaikan kepada suaminya. Dan ada ibu dan ada suami yang melihat istrinya sakit. Di saat sakit, istri mengatakan kepada suaminya, "Pak, jangan engkau mengurusku lagi. Aku enggak ada artinya untuk dirimu. Engkau menikah, aku ikhlaskan. Biarlah aku di tempat tidurku." Suaminya menangis, mengatakan kepada istrinya, "Kok ibu, Umi mengatakan itu kepadaku? Lalu selama ini engkau melayaniku setiap hari sampai menghasilkan anak-anak keturunan kita. Lalu hari ini engkau katakan kepadaku bahwa engkau tidak sanggup melayaniku karena penyakit ini." "Tidak, aku tidak akan menikah lagi." Nah, itu seimbang kan? Masih bisa diundang kan? Bukan masalahnya itu. Tapi bagaimana kita melihat Allah menghadirkan hati mereka dengan iman Islam yang tangguh, sehingga membuat kebaikan-kebaikan yang berada untuk rumahnya, keluarganya, dan potret untuk keadaan hidupnya. Dan ini adalah semua kebaikan-kebaikan. Umar bin Khattab punya anak-anak, bermain-main. Anak yang pertama dan kedua bermain dengan kawan-kawan para sahabat. Tiba-tiba anak-anak dari sahabat lain mengatakan kepada anaknya Umar bin Khattab, "Ih, masa anak Amiril Mukminin bajunya sobek-sobek? Malu dong punya bapak Amiril Mukminin, bajumu seperti begitu." Kedua anak ini pulang bertemu dengan ayahnya dan mereka mengatakan, Abi coba lihat." Yang satu kasih tunjuk, di pinggang sebelah kanannya sobek dari atas ke bawah. Yang satu lagi, adiknya lagi lihat, di belakangnya sobek. "Kami malu Abi karena teman-teman mengatakan, masa Abi Amiril Mukminin baru anaknya punya baju sobek." Umar bin Khattab memeluk mereka dan mengatakan, "Kalian adalah anak-anak hebat. Tunggu sebentar." Begitu Umar bin Khattab pergi ke Baitul Mal, orang-orang di Baitul Mal mengatakan, Umar mengatakan, "Bolehkah aku pinjam uang di sini?" "Boleh, tapi Amiril Mukminin harus mengikuti persyaratan." Seluruh persyaratan sudah diisi oleh Umar bin Khattab, dan yang dipinjamkan oleh Baitul Mal kepada Umar bin Khattab adalah 945 dinar. Mudah-mudahan ini tidak salah, angkanya tidak salah. Sudah diisi semua dan Baitul Mal bertanya, berapa gaji Umar bin Khattab? 400 dinar. Jadi kalau bulan depan dia bayar tinggal 500 sekian dinar lagi. Begitu uang sudah diletakkan di atas meja Baitul Mal, pertanyaan terakhir yang harus dijawab oleh Umar bin Khattab. Kalau dia jawab, maka dia bisa terima itu uang, bawa pulang untuk beli baju untuk anak-anaknya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan terakhir dari Baitul Mal kepada Amiril Mukminin, "Wahai Amiril Mukminin, ini uang sudah siap, persyaratan sudah kami siapkan. Hanya satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab oleh Amiril Mukminin." Apa isi pertanyaan itu? Apakah Amiril Mukminin masih hidup sampai hari esok?
Kalau Amiril bilang masih hidup, maka kami serahkan ini uang. Tapi Umar bin Khattab tidak bisa menjawab dan dia mengatakan, saya tidak jadi meminjam uang ini, silakan kembalikan. Kalau kita pasti maki-maki. Ibu kan pasti maki kan, bapak pasti ancam orang. Subhanallah. Mereka begitu mulia meletakkan dasar Islam di tengah-tengah kesibukan kehidupan kita sebagai orang beriman. Mereka menata hidup mereka dengan energi surga. Hari ini coba lihat. Orang-orang kafir, komunis pura-pura berdiri sholat Jumat berjamaah. Sampai arah kiblatnya tidak tahu. Padahal mereka yang membenci agama Islam, mereka yang merendahkan agama Islam, mereka yang mengejek agama Islam. Tapi begitu azan Jumat, mereka semua datang. Padahal dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka marilah Bapak Ibu, gunakan energi kebaikan kita di mana-mana untuk mendakwakan agama ini. Karena Islam menghadirkan kecerdasan, pencerahan, perhatian atau peduli atau care. Dan Islam menghadirkan pembangunan kita untuk membuat hati manusia hidup. Kita memulai dengan cerita seperti itu, maka kita bekerja. Apa yang saya dapatkan hari ini setelah saya sholat duha? Apa yang saya buat hari ini setelah saya sholat duha? Infak, sedekah, wakaf, atau menginfak makanan kepada orang, atau pagi-pagi atau di sepertiga malam menyapa suaminya, atau pagi hari sudah menyapa istrinya. Assalamualaikum bidadari yang sedang tidur denganku pada malam hari ini. Engkau hebat, engkau mulia. Alangkah hebatnya kau bangun sholat subuh. Begitupun sebaliknya. Sudahkah ibu menyapa suaminya tiap pagi di tempat tidurnya? Assalamualaikum kekasih Allah yang tidur dengan saya. Ayo, sudah adzan di masjid, pergilah ke masjid. Bahasanya kecil. Atau sudahkah kita tiap pagi menyapa pintu-pintu kamar anak-anak kita? Assalamualaikum nak, bangun sholat subuh. Assalamualaikum nak, berdiri bersama. Saya cerita kasus. Kami buat acara sholat subuh anak-anak hebat di Fakfak. Jadi terdaftar peserta yang hadir sholat subuh anak hebat itu 700 orang. Dengan target, kalau satu anak dia datang berarti dia bawa 2 jamaah. Ayah dan ibunya. Dan itu subhanallah di Masjid Raya, tiba-tiba pagi-pagi semua ibu bapak mengantar anaknya ke masjid. Saya bilang sama orang tua bahwa belajarlah beli sapi, beli onta, belajarlah membuat anak bisa menyembelih onta. Jadi subuh ini anak-anak yang berdiri saf pertama, saf kedua, saf ketiga, saf keempat, ayahnya berdiri saf kelima, keenam. Ada satu anak diantar oleh bapaknya sampai di pagar masjid. Dia bilang, sudahlah kau turun sendiri, kau sholat di sana, bapak pulang ke rumah. Dan kebetulan itu kami lihat di CCTV, oh bapak ini dia tidak masuk berjamaah dengan anak-anaknya, justru dia pulang. Selesai sholat subuh berjamaah, saya mulai berdiri dan mengatakan, ayo anak kalian semua anak hebat, silakan cari ayah dan ibumu, peluk mereka dan berdoa. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak ini berdiri, semua bertemu dengan ayah ibunya, kecuali anak yang tadi bapaknya suruh dia turun sendiri. Lalu anak ini pingsan di dalam masjid. Panitia mengatakan, kenapa dia pingsan? Saya bilang, coba lihat bapaknya tadi bilang kau turun sendiri. Hari ini dia tidak bahagia karena tidak ada bapak dan ibunya dalam masjid. Lalu dikasih minum air, dia siuman. Lalu dia minta, antar saya jemput papa saya dengan mama saya. Antar saya jemput papa saya dengan mama saya. Akhirnya panitia mengantar dia. Dia tarik bapak dengan ibunya dibawa ke masjid.
Lalu dia doakan mereka di masjid, jamnya sudah jam 9 pagi. Apa yang terjadi? Anaknya merubah karakter bapaknya sehingga bapaknya malu. Akhirnya bapaknya menjadi orang yang hari ini menjadi ahli masjid tiap pagi. Halnya kecil, tapi nilai di hadapan Allah sangat mulia. Nabi pernah mengajarkan, kita lewat ada duri, ambillah itu duri, kasih pindah. Ada batu, pindahkan itu batu. Walaupun tidak ada ajaran, tetapi itu sudah pernah dicontohkan oleh Nabi. Dan itu adalah kunci-kunci surga yang menambah ibadah solat kita, puasa kita, silaturahmi kita, dan lain-lain sebagainya yang ada pada kita. Maka umat Islam kenapa dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah? Tahun 2006 saya di Sorong. Orangnya sudah masuk Islam, saya tidak sebut namanya lagi. Ketika sholat asar, saya berduduk di tempat wudhu. Saya menikmati air wudhu mengalir dari keran. Lalu saya lihat tangan saya yang kotor ini. Saya bilang, Allah begitu mulia menempatkan saya menjadi orang yang beragama Islam. Tangan yang kotor ini hanya bisa dibersihkan oleh air wudhu. Walaupun ada air-air lain, ada air sungai, ada air lain, tapi lihat kerannya mengalir itu membawa kesucian yang bisa membersihkan tangan dan jari jemari, setelah gigi, rongga mulut, dan dia akan menjadi kekebalan kepada tubuh karena dia masuk membersihkan seluruh energi, enzim-enzim yang tadi terawat itu menjadi energi yang bisa menjaga tubuh menjadi kuat karena kekuatan daripada air wudhu. Dia juga akan masuk ke lubang hidung, dia akan membersihkan menjadi energi agar hidung ini menghirup udara yang segar dan dia tidak mampu memfilter udara-udara yang kotor yang menjadi virus masuk ke dalam tubuh. Wajah ini yang berseharian menghadapi dengan segala situasi apapun. Lalu saudara saya yang belum masuk Islam dia bilang begini, Fadlan, kamu itu tidak bosan ya? Kalau menghadap Tuhan, pergi aja ke masjid menghadap Tuhan. Ini pakai cuci tangan, cuci mulut, cuci muka, rambut. Berarti kau mandi tadi tidak bersih. Lalu saya bilang begini, abang, mengapa saya membersihkan tangan saya, mulut saya, hidung dan wajah serta tangan kaki saya? Itulah calon penduduk surga. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang bersih. Tanganku mungkin setelah saya sholat subuh kotor, mungkin mengambil barangnya orang, memukul orang, menyentuh orang yang salah. Tapi begitu masuk duhur saya harus bersihkan supaya Allah menerima takbir saya, Allahu Akbar. Dan itu hanya ada pada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Sekarang saya mau tanya abang, apa energi bapak abang ke surga? Abang kalau pergi ke sana bawa gitar, main-main di sana, energinya adalah energi hiburan. Tidak mungkin orang yang terhibur itu dipikir oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Tapi lihat orang yang energi tangannya berwudu, terus dia membesarkan nama Allah, subhanallah. Dengan peranan itu, akhirnya tanggal 6 Oktober 2006 dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun diancam, dikejar, tapi hari ini subhanallah dia menjadi orang baik di tengah-tengah kehidupan kita di bangsa yang kita cintai ini. Dan banyak hal pasti dari punya bapak, punya ibu, semua punya. Lakukan itu terus-menerus sebagai energi kita bahwa kita berkemampuan untuk membawa nilai agama ini menuju kebaikan-kebaikan. Walaupun kita dicemooh, walaupun kita disindirkan oleh teman kita, tapi kita tetap menjaga kualitas ibadah itu. Selain menjaga kualitas sholat kita, infak sedekah kita, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang tidak merusak syariah, tidak merongrong syariah kita,
tapi justru itu mengangkat syariah di tengah-tengah kehidupan oleh karena perilaku kita, dan itu adalah akhlak yang paling sempurna diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak duduk di majelis-majelis Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak duduk di majelis-majelis ta'lim untuk kita saling mengingatkan. Dan pada kesempatan ini saya mau kasih tahu bahwa kita sungguh malu. Kenapa saya bilang sungguh malu? Karena kita sudah 230 juta umat Islam di Indonesia. Tetapi hari ini kita malu karena negeri yang mayoritas muslim ini kita sudah punya 335 aliran sesat. 126 nabi palsu. Kita juga diperkaya dengan ada 7 malaikat juga datang ke Indonesia. Ada. Bahkan ada agama baru muncul di Bogor. Kalau masuk agama cukup tanda tangan, nama, dapat motor 1 langsung beragama. Sudah ada. Di sisi lain narkoba tumbuh kembang. Di sisi lain ada LGBT juga lagi tumbuh subur di Republik ini. Bahkan yang lebih memalukan lagi, dari 230 juta itu 54% umat Islam masih belum bisa baca Quran. Marilah kita rebut itu. Kita sibuk berkelahi, sibuk ribut, sibuk di organisasi, sibuk di partai politik, tapi kita lupa bahwa ulama pernah bilang kepada kita bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru kamu bisa menemukan kebangkitan. Kata Indonesia Raya itu artinya kebangkitan. Kapan kita mulai? Tumbuhkan kunci-kunci surga yang ada di sudut negeri, di sudut rumah, tetangga, lingkungan, kampung. Energi itu harus kita bangun bersama-sama tanpa prasangka buruk. Saya diprotes oleh teman-teman di Saudi. Kenapa sampai antum disebut Ustadz Sabun Mandi? Saya bilang itu cuma nama saja. Karena mereka menyebut sabun itu berkaitan dengan hal-hal yang kotor. Tapi saya mengatakan enggak, ini hanya sebutan kami orang Indonesia. Karena kebiasaan saya memang pakai sabun untuk mendakwahkan orang. Jadi jangan dilihat yang sempit. Yang kita lihat adalah bagaimana nilai media ini menjadi manfaat bagi orang lain dalam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kan itu buruk ya, sebutannya boleh buruk, tetapi yang menilai bukan sebutan manusia, yang menilai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang mengatakan bahwa kita tidak sesuai dengan syariat, tapi kita berkemampuan untuk menuju ke sana. Yang menilai adalah Allah, bukan manusia. Maka marilah kita melakukan kebaikan itu dari waktu ke waktu, dalam rangka mendorong semangat kita mengumpulkan amalia selain wajib tadi, sunnah-sunnah yang lain yang tercecer menjadi kunci surga yang perlu kita buat. Saya tutup dengan hadis qudsi. Aku heran, aku heran, aku heran. Mereka telah aku ciptakan, mereka punya akal, pikiran, tangan, telinga, pendengaran. Tapi di sepertiga malam, malaikat datang kepadaku membawa catatan-catatan kejelekan dari mereka untukku. Aku heran. Sepanjang hari mereka tertawa terbahak-bahak, sementara kuburan memanggil-manggil mereka. Wahai manusia, lihatlah aku. Aku heran. Moral dan akhlak mereka rusak. Mereka bangga dengan ilmu yang mereka dapat. Tapi sesungguhnya yang aku nilai akhir adalah akhlak dan moral mereka itu. Aku heran. Mereka bangga dengan apa yang mereka dapatkan dari usaha mereka.
tapi mereka melupakan bahwa itu adalah pemberian dariku. Semoga Allah mengampuni kita semua, memberkahi semua, menjaga kita semua, dan membuat Indonesia tampil menjadi bangsa yang maju karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.